ada tetanggaku beneran datang. Kamu memang Iya. emang butuh ini pekerjaan ya? Ya kan aku orangnya emang tepat janji Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak nyuruh aku kemarin tuh ke sini, ya udah saya ke sini. Maaf ya Novi, sebenarnya kemarin tuh aku iseng di sini kantor ini nih nggak butuh karyawan. Aku cuman iseng saja, nggak tahu kalau kamu beneran datang. Katanya kamu Iya temennya Mbak. iya. Oh, jadi kemarin kamu cuma iseng aja nih. Iya. Jadi lah. sekarang aku dibohongin ke sini. Aku tuh memang sebenarnya tuh aku iri ya lihat kamu tuh cuma duduk manis saja tapi nggak punya aktivitas apa gitu. Aku pikir kamu memang punya banyak uang. Setelah aku omongin pekerjaan, aku imingi pekerjaan, ternyata kamu benar-benar datang ke sini. Emang kamu nggak punya uang memang ya? Alhamdulillah pagi ini aku bisa olahraga pagi. Biasanya sih aku selalu sibuk sama kerjaan aku, nggak ada waktu untuk Mau ke olahraga. pasar, mau belanja. Ada siapa ini yang ketemu? Novi, mau Iya, kemana? Sarah. Nggak ada sih, aku cuma mau olahraga aja, olahraga ringan. Tak pikir kamu juga mau belanja. Lagian kamu belanja ya dapat uang dari mana ya? Aku kan tahu kamu nggak kerja. Alhamdulillah aku udah kerja kok. Kamu masih tetap kan rumahnya di sebelah aku? Iya, kita kan emang tetangga. Kamu kan memang tetangga aku yang paling manis, yang cuman tinggal duduk manis. Terus kamu emang mau belanja nih? Iyalah, aku kan punya banyak uang. Kamu kan kerja. Ngomong-ngomong, kamu emang nggak kerja ya? Kok aku cuman kelihatan kamu duduk-duduk saja, nggak pernah kelihatan beraktivitas apa atau pakai baju apa mau berangkat kerja kemana gitu? Ya alhamdulillah sih aku kerja, cuman ya pekerjaan aku memang sekarang lebih ringan karena posisi aku udah lebih enak. Jadi kerja aku itu cuman bikin video ya YouTube gitu lah. Aku kasih tahu ya, kalau orang bikin konten kreator kayak gitu tuh ya, cuman artis aja, artis papan atas saja yang bisa punya banyak duit. Kalau cuman baru kayak kamu, baru buat, mana ada penghasilannya, belum ketemu. Ya emang kalau jadi konten kreator itu harus jadi artis dulu ya. Iyalah, Kalau aku sih udah banyak sekarang itu putih meskipun bukan itu artis. cuman kayak gitu, cuman menjanjikan apa ya, cuman sekedar iming-iming gitu. Kalau aku kasih saran ya, aku kan sebagai tetangga terdekat kamu, sebagai tetangga yang baik lah aku, jadi aku tuh mau kasih saran sama kamu, gimana kalau kamu ikut aku ya? Kamu kan tahu aku kerja kantoran. Iya, aku tahu kamu kerja kantoran. Ya, Terus makanya aku kasih tahu kamu, gimana kalau besok kamu datang ke kantor aku. Kebetulan ya di kantor aku tuh butuh karyawan gitu. oh, kantor kamu itu bukan yang di sebelah sana kan, yang di Jalan Santau itu kan? Kamu tahu kan? Iya, kan aku tahu. secara kantorku terkenal. Jadi kamunya juga tahu. Tapi aku kasih tahu ya, kalau kamu besok jadi mau kerja ke kantor aku, ya jangan pakai baju kayak gini lah, yang rapi gitu. Punya kan baju yang rapi, yang bagus, yang sekiranya pantas buat masuk kantor gitu. Iya, ada kok. Jadi kamu ngajakin aku kantor kamu untuk supaya aku kerja di sana, menjadi karyawan seperti kamu. Aku kan kasihan sama kamu, cuma kelihatan duduk. Yang pastinya kamu kan pengen lihat aku belanja kan, pasti kamu juga pengen punya
pengen punya uang, pengen pegang uang yang banyak, seperti aku belanja ke sini ke situ. Nikmatnya. Terus kamu yakin nih kalau misalkan aku kerja di mana? Kerja di kantor kamu, aku yakin keterima. Ya iyalah, kan aku bosnya di sana, kan aku yang merekrut semua karyawan. Oh, jadi kamu bosnya. Ya udah Sarah, kalau misalkan kamu belanja ya udah, aku bentar lagi juga mau prepare untuk persiapan video YouTube aku. Ya tapi jangan lupa ya besok ya, jangan lupa pakai baju yang bagus, yang rapi, oke? Ya, oke. Aku mau belanja dulu dah. Ya, hati-hati Sarah. Masa iya ya Sarah nggak tahu kalau aku ini bosnya? Biasanya kan kalau kantor aku lagi buka lowongan pekerjaan harus pengetahuan aku. Tapi sedangkan aku juga nggak buka lowongan pekerjaan. Mana si Adin ya? Lama sekali. Ini yang ditunggu. Dari mana saja kamu? Lama sekali. Sudah jam berapa ini? Ini Mbak Sarah, tadi saya masih nambah angin, kurang anginnya. Ya, sudah gak usah bahas itu. Sebentar lagi kalau memang jadi ya, Iya? memang jadi ada tetanggaku mau kesini, mau melamar pekerjaan. Tapi aku cuma isengin dia, kan kamu tahu kantor ini nggak butuh karyawan. Jadi aku cuma isengin dia. Tapi kamu jangan ikut-ikut, kamu diam saja. Kasihan Bu Sarah, kalau semisal ada di posisinya Bu Sarah, gimana? Pokok kamu hanya diam saja, tidak usah berkomentar apapun, sudah diam. Ya, pokok kalau sebentar lagi, seandainya dia sebentar lagi datang, kamu nggak usah ikut-ikut, cukup diam, lihat saja ya. Ya, iya Bu Sarah. Pokok sudah nggak usah bahas itu. Berhubung sopir aku lagi sakit, aku terpaksa bawa sepeda sendiri aja deh. Ada tetanggaku beneran datang. Kamu emang butuh ini pekerjaan ya? Ya kan aku orangnya emang tepat janji Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak nyuruh aku kemarin tuh ke sini, ya udah saya ke sini. Maaf ya Novi, sebenarnya kemarin tuh aku iseng. Di sini kantor ini nih nggak butuh karyawan. Aku cuman iseng saja. Nggak tahu kalau kamu beneran datang. Katanya kamu. Iya temennya Mbak. Iya. Oh, jadi kemarin kamu cuma iseng aja nih. Iya. Jadi sekarang aku dibohongin ke sini. Tapi nggak apa-apa juga sih, rapi, tampilannya beda sama yang kemarin. Mbaknya udah kesini Nggak usah ikut campur, ini urusan saya sama tetangga saya. Jadi emang beneran kamu nggak ada kerjaan ya Novi? Jadi kamu padahal aku cuma bohongin, ternyata benar-benar datang. Iya sebenarnya saya ada kerjaan Mbak, cuman karena saya orangnya tepat janji. Kalau misalnya ada janji ya saya pasti datang. Gak usah bilang tepat janji Novi. Itu ya menyatakan, benar-benar menyatakan kalau kamu emang butuh pekerjaan. Kita nih sebenarnya ya nggak butuh karyawan. Aku hanya iseng karena ngeliat kamu cuma duduk manis, ternyata nggak ada kerjaannya. Jadi Bu Sarah sadar nggak? Dengan begini kantor Vano ini dibuat malu dengan Usah karyawannya ikut seperti Bu Sarah. campur, Adi. Kamu tuh hanya di bawah. Iya, ini Hanya bawahan. bisa buat malu kantor Vano. iya betul tuh Mbak Sarah apa yang diomongin temannya Mbak. Nggak perlu ceramah ya Novi ya. Aku tuh memang sebenarnya tuh aku iri ya lihat kamu tuh cuma duduk manis saja, tapi nggak punya aktivitas apa gitu. Aku pikir kamu memang punya banyak uang. Setelah aku omongin pekerjaan, aku imingi pekerjaan, ternyata kamu benar-benar datang ke sini. Emang kamu nggak punya uang memang ya?
Ya apa hubungannya, juga saya mau laporan ke Mbak atas pekerjaan saya yang beginilah. Itu nggak penting kan Mbak. Dan satu lagi, apa untungnya sih buat Mbak Sarah untuk menipu saya, untuk isengin saya datang ke sini karena ada lowongan, ternyata nggak ada lowongan. Kamu tanya apa untungnya buat aku? Ya untunglah aku. Untungnya aku, kamu ingin tahu? Aku bisa menghina kamu, bisa apa ya? Kamu tuh dibohongi tuh gampang sekali gitu. Itu keuntungan buat aku. Kok bisa tanya apa untungnya aku? Jadi aku tahu ya kalau kamu tuh sebenarnya orang yang gampang diini. Oh, jadi karena kita tetangga, terus karena Mbak Sarah juga iri sama saya karena kerjaan saya duduk-duduk. Iyalah, aku nih berpikir ya, apa kamu jaga lilin gitu ya, kok tiba-tiba gak kerja, gak punya aktivitas, tapi tiba-tiba punya uang. Ya, bukannya pas orang yang sering duduk-duduk di rumah itu nggak ada kerjaan. Sekarang kan sudah dunia digital kan, sudah dunia media sosial. Jadi apapun pekerjaan saya, meskipun saya nggak kerja di kantor atau gimana, itu tetap saya bekerja kok Mbak. Di sini ini kan kantor ya, pasti banyak tamu penting yang mau ke sini. Jadi kita jangan bicara di sini lah, ayo kita pindah ke sana. Udah, terserah Mbak Sarah. Mau diajak kemana Mbak? Sudahlah Adi, di sini nanti banyak tamu penting kan, malu. Gak enak loh di sini Mbak. Nah, kalau di sini nggak apa-apa, kalau di kantor malu. Gini ya Novi, kamu kan tahu ya, aku kerja kantor di sini ya. Kantor aku ini nggak butuh karyawan. Kalaupun membutuhkan karyawan, nggak butuh kayak kamu, nggak akan merekrut orang seperti kamu. Karena yang pasti dibutuhkan nih orang seperti OB, tukang sapu, tukang lantai, cuci lantai, bersihkan lantai. Jadi nggak kayak kamu. Dan kamu ingat ya, keluarga kamu dulu sekitar 3 tahun yang lalu itu bilang sama aku ya, kerja. Nah ini sekarang aku ini kerja, sudah jadi orang penting aku, orang penting di kantor Vano Entertainment. Tahu kan kantor Vano Entertainment, kantor yang paling terkenal di kota sini. Begini Mbak Sarah, saya mau meluruskan ya untuk keluarga saya yang mungkin 3 tahun lalu menyuruh Mbak kerja. Bukannya apa, justru keluarga saya itu ingin membantu Mbak Sarah supaya kerja di misalnya kantor di keluarga aku. Kamu bilang mau membantu, mau apa? Mau membantu? Gak salah kamu bilang keluarga kamu mau membantu. Keluargaku dan keluargaku ini gak perlu dibantu. Kita ini kerja di sini hasil dari keringat sendiri, hasil dari kerja pemikiran sendiri. Gak perlu kamu bantu. Keluarga aku tuh orang hebat. Gak perlu kamu memberi saran seperti ini, seperti itu, gak perlu. Iya, aku akui kamu memang dari keluarga yang hebat. Cuma kan apa salahnya sih ya tetangga itu saling membantu? Apa yang perlu mau kamu bantu ke keluarga aku? Sudah Kak, kalau misalkan keluarga aku 3 tahun yang lalu itu bikin sakit hati kamu, ya udah aku minta maaf sekarang. Ya harusnya keluarga kamu tuh sadarlah. Kamu tahu, aku kerja di kantor ini ya, jabatanku ini, wah, siapa yang nggak tahu aku? Ini saja Adi, ini bawahan aku. Kerjaanku di sini banyak, berat ya, butuh pemikiran yang hebat. Ya memang beginilah Sarah, dari tugasnya memang seorang direktur itu, seorang bos memang berat. Jadi ya kamu memang ya wajar kalau memang tugas kamu berat. Nah makanya kan kamu tahu kalau tugas aku berat. Jadi kamu kesini tuh mau menambah berat pikirannya aku gitu. Ya itu memang sudah tugas dan kewajiban kamu. Ya semoga aja dengan aku masuknya di sini sebagai karyawan, semoga aja aku bisa membantu Mbak Sarah.
Apa yang bisa kamu bantu? Lulusan kamu apa? Mbak, sudah Mbak, yuk kita masuk, nggak enak dia dilihatin orang Mbak. Udahlah adik, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan aku sama tetangga aku. Takutnya Pak Wanto kesini, Bu Sarah marah-marah sama temennya Mbak Sarah. Kan nggak enak sama Pak Wanto Mbak. Gak ada Pak Wanto, jadi kamu diam saja. Aku tegaskan ya Novi, di sini nggak butuh karyawan. Jadi kamu nggak perlu apa ya, sok manis, sok cantik, mau minta pekerjaan tuh. Ya intinya itu tadi Mbak Sarah, saya datang ke sini karena ditawarin sama Mbak Sarah karena saya dijanjikan untuk menjadi karyawan di sini. Tapi setelah saya datang di sini, ternyata perusahaan ini nggak menerima karyawan. Iya, kamu harusnya berpikir dong. Kantor ini kan kantor terkenal, kan kamu tahu sendiri. Iya, saya Kalau tahu. memang butuh karyawan, pasti di depan itu akan dikasih tulisan lowongan pekerjaan. Ya udah begini Mbak Sarah, ya karena memang sudah perusahaan ini nggak membutuhkan karyawan, lebih baik saya Pulang, harus sadar diri. Pulang, ya kan sudah nggak terima. Nggak enak, apa saya masuk ke dalam aja ya Mbak? Nggak usah di sini saja. Nggak enak dilihatin orang-orang Mbak. Gak usah kamu hiraukan orang-orang mau bilang apa, mau bilang apa. Yang penting aku di sini kan tahu sendiri kamu aku bos. Jadi Iya. gak mungkin mereka Iya, itu paham. membicarakan hal-hal yang Kasihan dari tadi dimarahin-marahin terus. gak perlu kasihan Adi. Awas, ya semoga marah nanti ya sama Pak Wanto. Asal kamu gak bilang sama Pak Wanto. Kalau kamu bilang sama Pak Wanto, ya pasti dimarahi, pasti dipecat. Kalau aku dipecat, kamu juga pasti dipecat juga. Ingat itu. Jadi kamu diam. Dan kamu juga Novi, kamu sekarang gak ada kepentingan di sini ya. Gak penting itu dah. Kata-kata yang paling bagus buat kamu. Gak penting. ya sudah, semoga Mbak Sarah apa yang kamu omongkan sekarang, apa yang kamu omongkan kemarin itu semoga semuanya akan terungkap. Ya mungkin aku nggak tahu sih Mbak Sarah itu berbohong tentang apa, tapi semoga aja, namanya juga berbohong ya, pasti semua akan ketahuan dengan sendirinya. Gak mungkin Novi, gak mungkin terbongkar. Adi ini anak buahku yang paling setia, jadi gak mungkin dia mau membocor-bocorkan. Lagian aku bohong itu cuma sama kamu. Ya, Jadi kenapa gak mending kamu pulang. Di sini nggak menerima karyawan. Kan sudah dijelasin tadi kalau nggak terima karyawan. Ya Mbak Sarah sendiri. Loh, ngapain di sini? Gak disuruh masuk. Siapa Pak yang mau disuruh masuk ini? Tetangga saya ini. Kan nggak penting ini Pak. Bicara Ngapain di di- dalam aja ya. Pak, biar nggak usah ngotor-ngotori kantong, nggak usah di dalam, di sini cukup. Pak Wanto ini karyawan kita. Jangan sok kenal sama Pak Wanto ya. Kawan tukang direktur. Emang dia kenal Pak sama Pak Wanto? Bicara di dalam saja. Gak perlu Pak, dia tuh hanya tetangga yang kemarin saya bohongi Pak. Saya kibulin dia buat sini buat cari kerja. Soalnya saya ngeliat dia nggak kerja Pak. Sebaiknya Bu Sarah jaga sikap. Emang kenapa Pak? Begini ya, tetangga aku yang paling baik, saya mau menjelaskan sedikit aja. Jadi Pak Wanto ini adalah tangan kanan aku. Anggap saja itu bawahan Kamu aku. nggak usah inilah Novi. Kamu jangan sok penting, jangan sok, mungkin hanya kenal sama Pak Wanto saja, cuman kenal biasa, terus kamu bilang Pak Wanto bawahan kamu. Pak Wanto ini loh atasanku, dia loh bos aku, kok bilang kamu. Hati-hati, Dek. Kena marah sama Pak Wanto. Kalau memang beneran di bos besar, kita bisa dipecat Mbak. Gini Sarah, kamu kan kerja di perusahaan ini, di perusahaan Vano Entertainment. Kamu belum tahu direktur utamanya siapa? Iya benar, Pak Wanto ini adalah manajer saya. Tapi manajer kamu. Tapi direktur utama itu adalah aku. Hah?
Ya mungkin kamu melihat kenapa sih aku sering duduk-duduk di rumah aku. Ya karena sebenarnya kerjaan direktur itulah yang paling mudah, yang paling tidak ada banyak kerjaan. Karena apa? Karena hanya mengontrol. Jadi jangan pernah beranggapan orang yang nggak ada kerjaan sering duduk-duduk di rumah itu menganggap tidak ada pekerjaan. Sebenarnya dia bekerja di rumah karena hanya tugasnya mengontrol melalui komputer aja. Ya aku heran aja sih kamu tiba-tiba bilang kalau di perusahaan kamu ada rekrutmen, ada lowongan pekerjaan. Sedangkan persetujuan rekrutmen orang itu harus persetujuan aku. Oh iya Bu Sarah. Jadi kamu tahu kan bos kita sekarang siapa? Jadi tolong jaga sikapnya ya. Jadi mulai hari ini aku minta maaf sama kamu Sarah, kamu udah nggak bisa kerja di perusahaan aku lagi. Karena aku gitu, masih Nov. baik sama kamu bisa silahkan ambil uang pesangon kamu di kantor aku. Jangan gitu, Nov. Aku kan cuma iseng, Nov. Kita kan tetangga, Nov. Ya mungkin dari inilah Sarah, makanya kita harus jaga sikap ya dari hal sepele aja. Karena dari hal sepele kita bisa berakibat fatal. Ya contohnya seperti ini, kamu isengin saya, kamu menipu saya, padahal saya adalah seorang direktur utama dari perusahaan kamu. Dan kamu Adi, kamu sekarang gantikan posisinya Sarah. Kamu kan udah tahu tugas-tugasnya apa. Ya, Bu. Ya udah, jadi sekarang aku percayakan sama kamu. Ya, terima kasih Bu. Ya udah silakan Sarah bisa pulang atau ke kantor sekalian langsung ambil uang pesangonnya. Tunggu Sarah. Ini mungkin pesan buat kamu sedikit. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan terjatuh juga. Ya begitu pula dengan kamu. Sepandai-pandainya kamu menutupi bangkai, itu pasti akan tercium juga. Ya jadi sepandai-pandainya kamu menutupi kebohongan kamu, itu pasti akan terbongkar juga. Ya jadi seperti inilah. Ya udah Sarah, silakan kamu ngambil uang pesangon kamu. Ya udah Hadi, sekarang tugas kamu lebih berat. Tugas kamu sekarang menggantikan Bu Sarah. Aku harap ya kamu sudah paham. Paham. Mantap. Ya udah kamu silakan untuk mengurus administrasi kantor. Baik. Ya sudah Hadi, silakan kamu mulai bekerja. Ya Bu. Permisi Bu. Ya.